Oke semuanya, halo bersama lagi dengan gua tentunya Tosan di Tipsy Tosan, program dari Presis Production yang akan memberikan input berguna bagi kalian, teman-teman kalian, saudara kalian, bokap, nyokap, siapapun itu, mengenai kalian harus dan wajib merawat mobil kalian sebagaimana mestinya. Agar apa? Agar itu tidak merugikan kalian dan mobil kalian tetap dapat fun to drive menemani keseharian kalian. Hari ini gue bakal memberikan tips-tips mengenai apa aja yang perlu, ada yang perlu banget, ada yang perlu, ada yang cukup perlu harus ada di mobil kalian ketika kalian berkendara jauh. Itu apa aja? Contohnya seperti kayak manual book yang pasti kan sebenarnya udah ada ya di mobil kalian. Terus kayak jumper, terus dan lain-lain deh pokoknya. Hari ini kita bakal ngomongin bagaimana caranya supaya kalian tetap aman, nyaman, mobil kalian juga sehat-sehat aja selama kalian berkendara, terutama berkendara jarak jauh. Kalian tetap harus memperhatikan keselamatan dengan apa? Tentunya dengan memperhatikan seperti rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya. Kalian jalan itu kemana-mana ya sesuai high speednya, di jalan tol berapa segala macam, nggak usah nyalip gimana-gimana. Nanti endingnya kalau misalnya kenapa-napa kalian juga yang rugi. Terus kalau misalnya macet-macetan juga, kalau misalnya kalian pernah keluar negeri terus kalian pernah bawa mobil, di sana tuh rapi banget. Jarak aman itu antara satu sama mobil tuh kurang lebih bisa hampir 2 meter deh. Jadi kayak macet juga nggak berasa karena emang udah ada jarak ya. Abis itu kalau misalnya sebelum kalian berkendara, ini nggak kalau harus jalan jauh aja. Setiap hari kalian itu kalau misalnya pagi mau nyalain mobil terus jalan, rasakan dulu mobil kalian dengan kesunyian. Jalan mesinnya digas enak apa enggak? Ada bunyi nggak kanan, kiri, depan, belakang? Itu diperhatikan. Kalau ada keanehan berarti sudah waktunya kalian harus ke bengkel. Dan yang terakhir dan yang akan kita bahas lebih jauh hari ini adalah alat-alat apa saja yang dibutuhkan atau harus ada di mobil kalian. Dan ketika kalian mengalami suatu masalah, itu sudah ada di sana. Tools yang ada, ini sebenarnya kalau misalnya buat gue pribadi, ini semua tuh ada banget di mobil. Memang ada yang penting banget dan ada yang penting aja sampai kurang penting juga ada sih. Tapi kalau misalnya gue berkendara, ini semua itu harus ada. Barang-barangnya apa aja yang harus ada menurut gua? Contohnya aja dulu ya, itu kayak misalnya jumper untuk masalah aki, manual book, terus isi angin portable, dan masih banyak lagi nanti bakal gua tunjukkan. Dan ini tools yang memang harus ada, tapi nanti ada 2 item yang menurut gua untuk tahun-tahun begini tuh udah mulai harus kalian aplikasikan di mobil. Apa aja barangnya? Kita langsung aja ke mobil dan kita cek di sana. Let's go. Oke, sekarang gue udah ada di bengkel. Tadi gue sebut kita mau bahas alat-alat apa aja yang harus ada di mobil yang tentunya bakal menyelamatkan hidup kalian ketika kalian berada misalnya di pedalaman, di tempat-tempat yang jauh dari keramaian dan kalian susah menemukan bengkel. Karena ini juga udah gue buktikan sangat berguna bagi diri gue sendiri. Kita cek ya, apa aja ya. Yang pertama, gue akan mulai dari standar banget, tapi ini penting, itu adalah manual book. Kalau misalnya kalian beli mobil baru, ini tuh udah pasti dapat. Kalau beli mobil bekas, kalian harus cek apakah manual booknya masih ada. Kalaupun hilang, kalian bisa belilah dari mana aja. Kenapa ini penting? Karena ini adalah reminder utama yang isinya adalah service record.
Jadi mobil kalian oke untuk jalan jauh apa enggak, kalian bisa cek juga di sini. Kalau misalnya emang waktunya servis, ya monggo servis dulu, baru kalian pergi jauh. Dan di sini juga ada beberapa instruction yang penting. Misalnya ketika mobil kalian baterainya, akinya habis, kalian harus apa? Terus misalnya mobil kalian juga matic, mau kalian gerakin, rilis persnelingnya gimana? Di sini juga ada. Gue tahu banget kalian yang beli mobil supercar dan baru-baru sekarang banyak nyimpen manual book ini di berangkas atau di lemari dan tidak di mobil. Tapi intinya gue udah jelasin dan sebaiknya kalian tetap baca walaupun hanya sekali-sekali. Next item tentunya adalah masalah utama ketika mobil kalian mendadak mati dan tidak tahu harus apa, yaitu adalah kabel jumper. Ini sebenarnya konvensional banget karena kalian membutuhkan aki lain atau mobil lain sebagai pemberi listrik yang nantinya dapat menghidupkan mobil kalian dengan kabel jumper ini. Cuman hari gini udah canggih, kalian bisa dapetin di e-commerce manapun. Kalian coba cari yang bentuknya seperti power bank dan udah ada positif negatif kayak gini, dan itu simple banget. Kalian bisa beli, kalian bisa taruh di mobil untuk jaga-jaga. Item selanjutnya adalah, ini sih sebenarnya juga ya sama lah kayak yang jumper tadi, agak old school dan agak ribet ya. Karena nyambungnya harus ke aki. Ini merupakan tire inflator atau alat untuk isi angin ban mobil kalian secara portable. Kalian harus selalu cek kalau misalnya bannya tebal terus kempes, itu pasti akan kelihatan menggendut ke samping yang menandakan mobil kalian kempes. Dan itu sebaiknya langsung kalian isi. Kalau misalnya mobil kalian mengalami kebocoran sekalipun, kalian tetap harus rutin mengisi sampai kalian selamat berada di bengkel untuk mengganti ban baru kalian. Jadi ini juga merupakan satu yang wajib banget deh harus ada. Tada! Apa ini guys? Ini namanya apar. Sebenarnya gini, gue di sini lagi nggak ada apar yang kecil karena lagi habis stok ya. Cuman emang ini adalah suatu hal yang penting juga. Gue punya pengalaman sendiri nih. Orang tua gue sempat ngalamin mobilnya kebakaran yang sebenarnya lagi nggak ada apa-apa dan lagi hujan juga. Tapi itu keluar api dan kebetulan untungnya nih dekatnya ada sebuah construction dan mereka membantu orang tua gue memberikan apar untuk memadamkan mobilnya dan akhirnya mobil itu bisa selamat dari kerusakan yang hampir total sih. Jadi beli aja yang ukurannya kecil, kalian store di mobil, jangan dipanas-panasin tapi ya. Untuk jaga-jaga aja, amit-amit sampai kalian butuhkan, udah ada. Oke, next item ini juga udah standar banget sih. Kalian bisa dapat di mobil kalian masing-masing. Ini sebenarnya first aid kit. Lebih tepatnya kalau misalnya kalian mengalami keluka atau apa, dalamnya itu kayak P3K ya, perban atau mungkin obat penyembuh luka dan sebagainya itu ada. Tapi kalau misalnya gue selalu tambahkan obat-obat yang esensial lainnya. Misalnya obat pusing, obat mabok di jalan itu gue tambahkan. Karena kebetulan anak gue itu mabok darat. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ya gue ambil terus gue kasih, dia tidur perjalanan kembali nyaman. Itu tadi itu merupakan yaitu termasuk parts-parts tools-tools yang sebenarnya penting banget. Sekarang tuh yang demi kenyamanan, terutama kenyamanan gue sendiri. Contohnya adalah ini. Gimana pun kalian butuh ini supaya handphone kalian kalau ada apa-apa bisa ngabarin orang tercinta kalian. Jadi ini juga termasuk esensial buat gue, yaitu adalah charger handphone. Dan yang lainnya lagi untuk tambahan, tadi gue lupa jelasin nih. Ini sebenarnya tadi bisa digabungin dengan tire inflator. Ini adalah cairan yang gunanya ketika mungkin mobil kalian bannya ketusuk paku dan sebagainya. Kalian gunakan cairan ini, kalian masukkan ke ban, itu dapat menghambat kebocoran dan kalian ya bisa sampailah ke bengkel ban terdekat. Oke, next itemnya bakal gue rangkum jadi satu pembicaraan. Setiap mobil itu udah pasti mendapatkan tools-tools yang mendasar, sepertinya adalah dongkrak. Kenapa kalian butuh dongkrak? Ketika kalian mengalami kebocoran dan kebetulan mobil kalian memang dilengkapi dengan ban serep,
ya kalian tetap butuh dongkrak. Bayangin aja di kaki gunung, terus mau ganti ban, kalau nggak ada dongkrak nggak mungkin kalian akan, mau 20 orang juga nggak kuat gitu kan, kecuali digeser. Oke, terus dongkrak ini juga pasti dilengkapi dengan tools-tools lain yang tadi gue bilang juga ban serep tentunya ada. Kecuali mobil-mobil yang sudah dilengkapi dengan ban RFT. Which is ban RFT itu memang lebih keras dan anti bocor. Kalau misalnya terjadi kebocoran, diklaim masih beberapa puluh kilometer lagi yang aman tentunya bagi kalian untuk mencapai bengkel-bengkel terdekat. Nggak lupa juga kayak begini, itu juga pasti astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Itu juga pasti ada. Ini adalah segitiga pengaman. Jangan lupa kalau misalnya kalian berhenti, apalagi di tol nih, di mana orang-orang kan pada kencang semua kan. Kadang-kadang nggak tahu aturan, lari harusnya 80, lari 200. Kalian pasang ini jauh-jauh, ini merupakan segitiga pengaman yang nantinya akan menandakan bahwa kalian sedang dalam masalah. Sehingga orang-orang tidak akan menyenggol mobil kalian yang sedang membutuhkan bantuan. Oke, kurang lebih itu adalah barang-barang yang buat gua adalah esensial dan perlu demi kenyamanan gua, apalagi gua adalah orang yang berkeluarga, anak gua 3 biji. Jadi kalau misalnya ada apa-apa di jalan, terus gua nggak bisa recovery, itu sih pasti pusing banget. Terus kalau jauh ya kan kebayang deh, aduh hektiknya, chaosnya segala macam. Nah sekarang gue mau menambahkan 2 item yang agak gue doktrin nih sama kalian. Supaya kalian lebih safety lagi di jalan. Itu apa aja sih? 2 item itu adalah GPS tracker dan satunya lagi adalah dashcam. Kalian pasti sering banget lihat di Instagram, di video manapun, mobil yang lagi jalan terus nabrak apa segala macam. Itu kan nggak mungkin, emang orang lagi pegang HP terus dia tabrakin diri tanpa sengaja. Itu kan nggak mungkin ya kan. Itu nggak mungkin acting kayak gitu merusak ya kan. Itu adalah hasil dari dashcam. Dashcam itu gunanya apa sih? Tapi agak mendekat, kita coba lihat dashcam yang ada pada mobil ini. Mobil ini untuk dashcam itu sendiri sebenarnya tipenya macem-macem dan quality-nya juga macam-macam. Harganya sih ada yang ratusan ribu sampai jutaan juga ada. Itu terserah preference kalian masing-masing. Tapi coba di take dulu, kita mau buktiin ada dashcam di sana. Di atas, oke. Jadi dashcam itu gunanya untuk menjaga supaya kalau misalnya terjadi sesuatu sama mobil kalian, misalnya kalian tidak sengaja menabrak atau ada yang menabrak, atau misalnya kayak di video-video banyak yang suka nabrakin diri ke mobil. Deja vu, I just been in this place before, higher on the street and I know it's my time to go. Kalian gak usah pusing lagi, kalian tinggal tunjukkan proofnya dari memori dashcam tersebut dan kalian akan selamat. Tapi kalau misalnya emang kalian yang salah ya udah ngaku aja, nggak usah dianeh-anehin lagi ya kan, nanti rezekinya serem. Yang kedua tadi adalah GPS tracker. Sebenarnya GPS tracker ini kalau misalnya di mobil-mobil Eropa di Amerika sana itu sudah built-in. Gunanya apa? Supaya kalau misalnya memang mobil kalian dicuri, kalian bisa tahu posisi mobil ini ada di mana. Dan kalian bisa bertindak lebih cepat untuk mengejarnya atau melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Tapi GPS tracker ini juga fungsinya macam-macam. Yang mahalnya ada yang sampai dihubungkan ke kontrol unit mesin mobil agar kalau misalnya mobil kalian, ya misalnya kalian bangun pagi nih, keluar dari garasi segala macam, hancur mobil gua kok nggak ada ya kan, terus kalian cek, wah nih kayaknya dicolong. Ada yang fungsinya namanya untuk mematikan mesin mobil itu sendiri. Nah, jadi kalian lebih memperlambat prosesnya lagi dan semoga kalian dapat mengejar mobil itu sendiri. Jadi yang gua wajibkan tambahan itu sebenarnya udah salah satu modifikasi, 2 item itu memang modifikasi, tapi kalau misalnya kalian aplikasikan, gua pastikan itu sangat berguna untuk penambahan safety kalian sendiri. Tentunya mobil kalian, tentunya lagi uang kalian. So, itu aja semuanya. Bagaimanapun itu kalau misalnya ada yang kurang-kurang, kalian ya tanya-tanya aja, komen apa segala macam, bebas lah ya. Gue pasti akan support untuk memberikan input-input yang lebih banyak lagi. Ya, cukup panas di sini. Kita lanjut kembali ke ruang. Oke, tadi kita udah ke mobil, ya kan, itu sebenarnya bukan mobil gue ya, mobil temen gue. Tapi
Kurang lebih itu barang-barang yang ada di mobil gue ya samalah seperti itu. Karena gue tahu banget fungsi-fungsinya dan gue tahu banget ketika gue butuhkan dan barang itu nggak ada, itu chaos banget. Terutama buat gue atau kalian yang lagi jalan-jalan jauh ya kan, misalnya gak usah jauh-jauh banget deh, misalnya ke pedalaman gitu kan, kalian pulang kampung ke rumah keluarga yang mungkin posisinya jauh dari keramaian, itu pasti sulit banget kalau misalnya nggak ada barang-barang itu dan terjadi sesuatu. Oke, itu aja sih, mudah-mudahan kalian bisa ambil input yang terbaik. Kalau misal di rumah udah ada, kalian masukkanlah ke mobil. Kalau kurang dan kalian concern, merasa perlu, ya monggo dilengkapi aja. So that's it for today. Tapi gue ingetin dulu, jangan lupa setiap video gue ataupun dari Prestige Production yang menarik lainnya, tetap di like, share, dan komen. Apapun itu, komen mau kita ngomongin apa segala macam, silakan aja. Anyway, terakhir adalah tentunya harus subscribe supaya kalian tetap up to date sama semua video kita. Signing out for today. See you next round. Ciao.